rivetnya ya. Jadi yang untuk yang platnya ya tentunya nanti ada pengurangannya dengan diameternya ini supaya ya itulah tadi yang menjadi concern kita efisiensi itu seperti itu. Jadi ini kalau tanpa sambungan ya, tanpa sambungan kan seperti tegangan di sisi yang jauh ya. Ini kan sisi tanpa sambungan. Sedangkan ini sisi tanpa dengan sambungan. Tentunya luasannya akan berkurang dengan adanya lubang ini. Nah, sehingga efisiensinya itu yang menyatakan adalah kekuatan dengan adanya lubang dan kekuatan tanpa adanya lubang atau tanpa sambungan itu berapa. Itu nanti harus kita ketahui. Baik, itu sisi platnya ya. Kemudian sisi stres bearing atau kompresi ya. Jadi kalau ini kita tarik kan ini sama dua benda ini kan bersentuhan ya. Dua benda ini kan bersentuhan, saling tekan menekan di situ, maka akan ada tegangan bearing itu di sini. Artinya yang sisi plat ya kena bearing karena plat, yang sisi rivet kena bearingnya. Jadi kena tekannya berapa itu besarnya sama ya. Ya, tapi cuma karena batas materialnya saja yang beda sehingga harus kita lihat apakah dari sisi bearingnya kuat, dari sisi platnya kuat atau tidak karena bearing ini, atau sebaliknya dari sisi rivetnya kuat atau tidak. Kemudian ada shearing stress failure plate ya. Plat ini juga akan kena shearingnya tapi jenisnya adalah ini ya, shear out ya. Jadi kalau kita tarik misalkan ternyata ininya rivetnya kuat, tapi di sisi platnya dia akan kena geser di sini kalau kita tarik. Ya, gesernya luasannya seperti ini. Jadi dari sini kita bisa tahu untuk menyambung itu harus jaraknya berapa supaya tidak terjadi shear out ini. Jangan terlalu mepet ya, kalau mepet tentunya shear out-nya rendah ya. Shear-nya rendah, sehingga kita harus tahu ketentukan jaraknya ini supaya tidak terjadi shear out itu seperti apa dari sisi ininya. Jadi ini tipe kegagalan yang harus Anda hitung ya. Misalkan failure stress shearing-nya, rivetnya kuat, nah, artinya kalau di sini gagal, ya ini kita harus cek ya, mana yang gagal paling kecil kan ya. Jadi dasar perencanaannya nanti adalah mana yang paling kecil kegagalannya itu yang dipakai. Artinya kalau kecil aman, berarti yang lainnya juga aman, kan begitu. Jadi logikanya kan begitu. Jadi kalau yang kecil aja aman, apalagi yang lain tentunya lebih aman. Tapi kita harus cek keempat-empatnya, kita harus tahu keempat-empatnya ini. Jangan sampai Anda hanya ngitung salah satu, yang lainnya diabaikan, sehingga tidak tahu. Yang lainnya ternyata lebih rawan daripada yang sudah dihitung, kan begitu. Dan sebetulnya ada satu sambungan lain ya yang sekarang lagi dikembangkan, mirip-mirip las, tapi kita pakai sambungan adhesif ya. Jadi sambungan adhesif itu kayak di lem gitu. Sekarang banyak sekali lem yang sangat kuat ya, sehingga bisa mengelem tanpa susah-susah kita las. Itu yang adhesif yang lagi banyak dikembangkan, dan itu nanti akan ada mata kuliah tersendiri untuk sambungan adhesif ya. Tapi pilihan ya, bukan dasar. Ya, jadi kalau kita simpulkan lagi tadi ya, kegagalannya tadi ada shear, ada tensile, ada bearing, ada tear out ya. Ada satu lagi sebetulnya di sini adalah bending load, tapi dalam banyak kasus ini diabaikan karena dianggap terlalu kecil. Jadi enggak dibahas karena sudah dilihat dari semuanya ini kecil sehingga enggak banyak. Tapi harus kita ketahui ya, apa itu bending load. Jadi ini kita bahas nanti satu persatu ya. Baik, kita bahas sederhana dulu dengan hanya satu rivet. Jadi bending load itu seperti ini.
Jadi karena gaya tarik platnya itu dengan platnya kan ada jarak sebesar tebal ya. Jadi ada jarak sebesar tebal ini, sehingga tentunya ini akan menjadi seperti ditekuk begitu, sehingga akan bentuknya seperti ini kalau ditarik. Jadi ini ada bendingnya, di platnya itu ada bendingnya, ditekuk belatnya itu. Ya mungkin karena ini tipis ya, yang disambung tipis tentunya ya nggak terlalu besar, makanya bisa diabaikan. Di sini dikatakan dari offset pada LED connection, jadi antara gaya ini offsetnya kan sama dengan ini tebalnya ini. Tebal dibagi 2 ya. Sehingga bending moment ini menyebabkan deformasi yang kompleks dan tegangan yang disambung ini akan berefek kepada kekuatan koneksi sambungannya itu. Nah, cuma di sini dikatakan in most case this offset moment is neglected and a suitable factor of safety is used. Jadi diabaikan tapi dikasih tambahan faktor ya. Jadi ada tambahan faktor safety-nya. Jadi kalau ditambahin faktor safety-nya ini dianggap bisa diabaikan begitu. Jadi kebanyakan ini enggak dianalisa, yang dianalisa 4 tadi, gesernya rivet, kemudian bearing, kemudian tensile, kemudian tear out-nya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, jadi sekarang kita bahas kekuatan satu persatu ya. Bagaimana menghitungnya kalau satu ya, ini untuk sebagai dasar kita hitungnya satu dulu. Jadi ini geser pada rivet ya. Ya tentunya mudah kalau melihat ininya. Jadi kalau kita tarik nanti kena geser di sini, ya gesernya kan tegangan geser itu kan gaya dibagi luasannya ya, di mana luasan kalau geser itu kan luasnya sejajar dengan arah gayanya. Jadi kalau gayanya horizontal di sini, maka bidang gesernya adalah bidang geser ini di rivetnya. Jadi tegangan geser yang terjadi adalah gayanya dibagi luasan geser dari keling ya, diameter kelingnya berapa, atau luasan dari keling atau fastenernya. Jadi fastener bisa berupa rivet, bisa berupa mur baut ya. Itu. Kemudian tadi seperti tadi supaya lebih aman ya, maka dikasih safe factor itu. Jadi kalau konsepnya kan membandingkan ya, geser yang terjadi, ini tegangan geser average yang terjadi, itu harus lebih kecil dari tegangan geser izin kan ya, allowable shear stress dari material. Jadi tegangan izin geser material itu berapa? Nah, supaya aman ditambah faktor keamanan di sini. Kan itu. Sedangkan luasan penampangnya ya luasan penampangnya dari apa? Dari rivet ya itu kan luasan berbentuk lingkaran ya berarti D kuadrat per 4 kan gitu. Ya, jadi Anda bisa ngatur diameternya kalau supaya luasannya besar ya. Jadi kalau kita pakai luasannya besar kan artinya tegangan ini turun. Tegangan gesernya kan jadi turun. Jadi lebih kuat kan begitu. Jadi untuk bisa ini caranya ya, kalau Anda tidak merubah material, kan ini kan kalau material kan kalau labelnya ini dinaikkan ya, kalau nggak kuat kan ini dinaikkan. Tapi seperti tadi resikonya kalau ini dinaikkan apa?
cara mengelingnya jadi susah ya, kalau terlalu keras untuk bisa diproses nyambungnya tadi susah ya. Sehingga caranya, cara yang lain ya, bisa menambahkan jumlahnya ya, bisa menambahkan diameternya supaya luasannya menjadi meningkat, sehingga tegangannya ini turun. Nah, ini karena kita masih membahas satu yang nggak membahas jumlah banyak, ya kita caranya ya berarti kalau tidak merubah materialnya, kita rubah diameternya diperbesar, kan gitu. Nah, itu yang pertama ya, tipe kegagalan pertama adalah geser pada rivet. Untuk single rivet ya, ini untuk single rivet cukup mudah, kita tahu bebannya berapa, kita tahu luasannya berapa, sehingga kita tahu kemudian material rivetnya apa, maka kita akan tahu dia kuat atau tidak. Baik, ini bisa Anda dilihat di attachment gambar ini ya, gambarnya ya. Baik, sekarang kita lihat di sisi plat ya, kegagalan di sisi plat berupa ini jenis sambungannya ya. Jadi ini sambungan single tadi sudah kita bahas. Kemudian kita nyambungnya ini membuat double thread. Kenapa dibuat double di sini ya? Kalau single tadi kan kemungkinan ada bending ya, kemungkinan ada bending. Ya supaya tidak terjadi bending ini dibuat double supaya gaya kiri gaya kanannya kan sama, sehingga pada sisi platnya atau juga dari sisi rivetnya tidak kena bending di sini. Ini salah satu cara untuk supaya menghindari adanya bending tadi. Ya, tentunya jadi luasannya juga menjadi tambah besar kan, tambah banyak kan ya, sehingga juga akan memperkuat di sini. Jadi sekarang luasannya jadi 2 di sini. Jadi kalau ini saya kalikan 2 kan tambah ini tegangannya ini nanti tambah kecil lagi kan gitu. Jadi salah satu lagi caranya ya tadi memperbesar diameternya, kemudian membuat jenis gesernya itu yang awalnya dari single menjadi double, itu juga akan mengurangi tegangan geser pada baut rivet di sini atau keling. Jadi bisa single shear, bisa double shear, cara menyambungnya. Nah, cuma di sini platnya tambah banyak ya, tentunya tidak kita inginkan ya. Jadi mungkin untuk keperluan khusus saja di sini. Untuk kita membuat double shear itu untuk keperluan khusus karena platnya jadi 2 di sini. Tapi secara ini dia bisa mengurangi tegangan geser pada rivet ya. Itu. Jadi di sini 2 ini number of shear plane-nya ya, 2 ya. Ini bidang plane-nya ada 2 di sini. Jadi ini beberapa tipe sambungan tadi ya. Ini ada yang single tadi, single leg joint seperti tadi yang menimbulkan bending. Kemudian ini tipenya bukan lap joint tapi boot joint ya. Jadi 2 ini disambung tapi di atasnya dikasih plat ini. Jadi nyambungnya seperti ini supaya tadi juga tidak terjadi bending tadi kan, ini jadi gayanya kan menjadi satu garis ya, sehingga tidak ada bending. Sehingga kita buat ada sistemnya boot joint seperti ini. Ya, ada tambahan plat tapi kan nggak banyak ya, nggak banyak sebanyak kalau kita pakai double lap joint ya. Double lap joint platnya jadi tambah, ini kita tambahin plat sedikit yang di daerah sambungan saja, sehingga supaya ini menjadi tidak terjadi bending. Jadi ini istilahnya boot joint ya, ada lap joint, ada boot joint.
Nah, ini boot join-nya bisa single, bisa double ya, atas bawah. Juga untuk mengurangi geseran tadi, sekarang jadi kalau ini kita anggap satu, yang nyambungnya satu, kan berarti luasannya jadi 2 kali di sini luas penambangannya ya. Jadi sepertinya double lap jarang dipakai, mungkin yang lebih banyak mungkin pakai boot join ya, itu. Tapi untuk keperluan khusus kemungkinan masih ada menggunakan double lap join. Jadi dari sisi tipenya ya ada lap, ada boot join untuk sistem sambungan rivet. Oke, tadi sudah masih satu ya tipe kegagalannya karena di rivetnya ada geser. Besarnya ya gayanya dibagi luas penambang gesernya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tensile failure connection plate. Sekarang kita lihat plate-nya karena tarik ya. Kegagalan tarik pada plate. Ya, di sini Anda lihat di sini platnya di sini. Kalau ditarik di sini akan ada luasan penampangnya yang menanggung gaya ini ya. Ya itulah yang membuat dia tarik kan, ini karena ditarik, ini adalah luasan yang tegak lurus terhadap gaya ini kan berarti tegangannya tegangan tarik. Jadi gaya dibagi luasan yang tegak lurus berarti dia menjadi tegangan tarik. Ya besarnya berapa? Ya kita lihat gayanya, tegangan tariknya ya, stres formulanya, gaya dibagi luasan kan ya. Ya luasannya berapa? Ya luasan yang platnya, lubangnya ini kan lubang yang tempatnya jadi rivet ya, tidak dihitung di sini. Luasannya adalah luasan W dikurangi ya, W dikurangi diameter ya, dikalikan dengan tebalnya di sini. Jadi luas penampang tariknya di sini adalah W dikurangi diameter dikalikan T. Nah, efisiensinya berapa tadi? Kalau tanpa disambung kan gaya gesernya adalah F dibagi W kali T kan ya. Jadi dibagi tegangan tanpa sambungan kan tegangan dibagi sama dengan gaya dibagi W kali T. Ya ini kan jadi berkurang kecil ini. Nah, makanya tadi ada efisiensi. Kalau tidak disambung itu tegangan tariknya sekian dari platnya, tapi karena disambung ada lubangnya berkurang di sini. Sehingga kekuatan tarik dari platnya ya kita lihat dari sisi platnya kemampuan tariknya berkurang di sini. Makanya ada efisiensinya tadi. Itu. Ya. Cuma di sini kita menghitungnya masih tidak melibatkan konsentrasi faktor ya. Kalau kita tahu ada lubang, itu kan terjadi konsentrasi faktor. Ya nanti tinggal dikalikan saja dengan konsentrasi faktornya berapa ya. Jadi kita mesti menghitung dasarnya tanpa melihat adanya konsentrasi faktor. Atau disebut local yield terjadi pada sekitar lubang di sini. Tapi kalau statik di sini dikatakan bahwa responsif faktor-faktor itu diperlukan jika ada fatigue di sini. Kalau statik tidak perlu kita masukkan konsentrasi faktor ya. Tahu ya fatigue ya. Fatigue itu bebannya dinamis yang berulang-ulang ya. Ditarik, kemudian dilepas, ditarik lagi, itu terjadi fatigue karena beban yang berulang pada siklus waktu tertentu. Jadi kalau statik tentunya tidak perlu adanya konsentrasi faktor. Jadi itu ya tadi ini rumusnya total net areanya itu dikalikan dengan dikalikan dengan jumlah anunya ya nanti kalau jumlahnya ini kalau jumlahnya satu efisiennya juga turun ini kalau misalkan Anda tadi untuk menambah kekuatannya dari rivetnya ya, Anda kan menambahkan lebih dari satu lubang. Oke, secara rivetnya aman, tapi secara platnya ini jadi nggak aman efisiensinya. Kan ini jadi
2 lubang kan berarti diameternya 2 kali. Tegangannya ini jadi turun lagi kan gitu. Naik, tegangannya tadi malah naik kan gitu. Jadi efisiensinya menjadi lebih rendah lagi karena ditambah ini gitu. Jadi kita nggak bisa mencapai dua-duanya ya. Tadi kan kita menambahkan jumlahnya atau kita menambahkan diameternya juga begitu kan ya. Kita nambahkan 2 meter, ini D-nya jadi tambah besar, ininya dikurangi menjadi tambah kecil kan ya. Ini menjadi naik kan begitu. Ya ini namanya teknik ya seperti itu, banyak kemungkinan yang Anda harus memilih. Ya milihnya itu yang harus tepat kan begitu. Jadi banyak namanya desain, itu mesti melibatkan seperti kita menjelaskan awal ya, namanya desain, itu mesti banyak pilihan. Akan menghasilkan dari penurunan tadi akan banyak pilihan dan kita harus memilih mana yang tepat. Bukan yang terbaik ya, yang tepat yaitu dari materialnya kita punya Anda, dari sisi ininya punya Anda, biayanya berapa, itu harus dipertimbangkan semua. Supaya kita mendapatkan hasil yang baik dari sisi biaya, tapi kuat dari sisi kekuatan, kan gitu. Jadi constraint-nya kan itu biaya dan kekuatannya, aman tidaknya itu seperti apa. Ya, jadi kriterianya ya tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari kemampuan allowable yield stress-nya, ya yield strength-nya, dibagi dengan faktor keamanannya berapa. Ini kriteria kegagalannya. Ini gambar-gambar ini diambil dari assessment. Baik, sudah kita berkenal berapa tadi? Oke, ini masih sama ya, ini tentang tension plate, tapi di gambaran lagi tadi. Untuk melihat efisiensi tadi ya, satu ini yang tanpa sambungan, ini dengan sambungan, ya besarnya kan beda ya, ini yang tanpa sambungan tadi kan, kalau tadi B-nya itu TW ya, karena bukunya beda, istilah anunya beda ya, tapi secara umum ini tanpa sambungan, yang satu-satu ini tanpa sambungan, gaya P, kalau tadi F ya, ini buku lain menyebut P, dikalikan tebal kali lebarnya, ini tanpa sambungan. Untuk yang sambungan berarti lebarnya yang awalnya B berkurang, dikurangi dengan lubangnya, sehingga ini angkanya menjadi lebih kecil, sehingga ini lebih besar kan gitu. Tegangan yang terjadi ini lebih besar daripada tegangan saat ini, maka ada efisiensi. Jadi kalau yang tanpa ini tegangannya sekian, dengan ini tegangan sekian, maka berapa efisiensinya, kan begitu. Semakin tegangan duanya ini semakin tinggi, maka efisiensinya turun, kan begitu. Ya, jadi ini 2 tipe kegagalan. Tadi yang pertama adalah karena gesernya rivet ya. Kemudian yang kedua adalah karena gaya tarik di platnya ya. 2 jenis kegagalan yang terjadi pada sambungan rivet dan itu masih single ya, masih satu. Sambungannya satu. Dan bebannya juga begitu, bebannya masih beban satu sumbu ya. Bukan ini masih sentris ya, bebannya sentris. Nanti ada yang beban eksentris sehingga menimbulkan momen. Nah, ini kita sekarang membahas tentang beban sentris dulu. Ya, yang ketiga, tipe kegagalan yang ketiga adalah bearing failure dari platnya. Mungkin plat dan shear sama ya, karena luasan penambangnya kan sama. Cuma tinggal materialnya nanti yang kita bandingkan yang tidak sama. Ya, di sini karena ditarik di sini, maka antara plat dan
rivetnya akan terjadi kompresi ya, saling menekan di sini ya, sehingga kalau lama-lama akan menjadi longgar karena ini sudah menjadi membesar ya. Ya berapa besarnya ya, luasan penampangnya saja kita lihat. Gayanya ini luasan penampangnya ya didekati ya, di sini adalah diameter dikalikan tebalnya. Tebalnya kan 2 ini, dari ujung sampai ke bawah ini ya. Jadi tegangannya adalah ini. Ya ini karena bebannya simetri ya, mungkin diambil salah satu ya, yang sisi atas atau sisi bawah sama, karena gayanya kan F-nya itu F di sisi atas dan F di sisi bawah. Makanya ini tidak 2T ya, 2 tebal, tapi hanya D kali tebal, karena kita melihat hanya satu sisi saja. Jadi tegangan bearingnya itu loh, gaya dikalikan dengan diameternya dan T-nya. Sebetulnya kan ini asumsi ya, atau pendekatan, karena sebetulnya luas lebar yang kontak itu berapa? Bukan D kan ya? Lengkungan dari D ini kan berapa ini panjangnya? Luasannya kan sebetulnya luasan yang melengkung ini, bukan luasan yang tegak ini ya. Kalau lingkaran kan berapa? 2 PR ya. 2 PR kan, atau ya 2 PR. Kalau D ini kita ganti menjadi 2 PR ya, akan lebih mana? Lebih besar atau lebih kecil ini kalau kita jadian tuh? Ya, luasnya tentunya ini lebih besar kan ya. Luasan D kali T dibandingkan luasan 2 pi, kan setengah ya, 2 PR kan lingkaran, berarti setengah ya, berarti PR ya. PR kali T itu tentunya lebih besar. Pi aja sudah 3,14 kan ya. R-nya kan di 2D ya. R-nya sorry. R itu kan kalau ini D kan berarti 2R kan ya. Jadi tambah ininya tambah besar, ininya menjadi lebih kecil. Ya, kita ambil yang besar kan gitu, supaya lebih lebih aman lah, resikonya lebih, kita ambil yang besar, yang kecil ya, maaf. Kan ini luasannya lebih kecil kan ya. Luasannya D kali T dibandingkan luas melengkung ini kan lebih kecil ya. Kita lebih melihat lebih artinya kalau penyebutnya ini kecil kan tegangannya besar ya. Ya kan? Kalau luasannya kecil kan tegangannya jadi besar. Ya, ini yang kita bandingkan kan supaya aman dibandingkan dengan tegangan izinnya gitu. Ya. Jadi itu yang kita pakai. Kenapa kok dipakai D ya, kalau pengen bener ya dipakai ini, D-nya ini diganti dengan PR ya, diganti dengan PR gitu. Karena panjang suringnya ini kan setengah lingkaran. Oke, itu ya. Kenapa D kok luasannya kok dianggap sederhana gitu ya, kan namanya luasan kan luasan ini, sebetulnya luasan melengkungnya ini, bukan luasan ini. Ya, tapi tidak apa-apa, ini pendekatan, tapi pendekatan yang justru akan menjadi lebih aman. Gitu. Ini kan, the bearing stress is based on the projected both area normal to the load direction ya. Jadi D ini kan proyeksi normal dari lingkaran, setengah lingkaran ini kan gitu. Ya kalau kita, nah ini sebetulnya tegangan kontak itu kita harus pakai rumus Hus. Kalau kita ingin mengetahui triaksial tegangannya kontak itu harusnya kita pakai Hus. Yang bisa mengetahui ketiga arahnya. Jadi karena kompres ini tegangannya nggak satu arah saja, ini kan dianggap satu arah ya. Tapi ini sangat kompleks ya, enggak terlalu dipakai untuk kasus ini karena ya terlalu kompleks.
Ya, untuk kriterianya sekarang ini tegangan bending yang terjadi ini harus lebih kecil dari tegangan izinnya, tapi tidak 1 ya, ini 0,9 dibagi N angka kegagalannya, apa faktor amannya, keamanannya. Ya, itu. Baik, sudah ada 3 tipe kegagalan, mungkin ada pertanyaan atau yang tidak jelas. Oh ya, kemarin kita punya anu ya, apa, tugas ya. Saya belum buat ruangannya. Nanti saya buat, mungkin saya kasih batas waktu sampai nanti malam untuk mengumpulkannya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau belum, saya lanjutkan yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang apa tadi? Tadi tentang shear pada rivet, kemudian tensile pada plate, kemudian bearing pada plate dan plate dan rivet ya. Ini berlaku untuk plate dan rivet ya. Cuma di sini kalau tinggal mengganti ini, kalau ini punyanya material plat, kalau punyanya rivet ya diganti dengan punyanya rivet ya sebagai tambah. Tapi besarnya sama, besar yang terjadi itu sama, cuma membandingkannya kita tinggal memasukkan allowable-nya ini, memasukkan rivet atau plate. Oke, jadi ada shear pada rivet, ada tensile pada plate, ada bearing pada plate dan rivet, dan yang terakhir adalah tear out. Nah, ini untuk gambaran aja lebih jelasnya ya di sini. Jadi seperti tadi, ini ada bearing di plat itu seperti ini, jangan bearing pada rivet atau bolt atau fastener pada umumnya ya sama ya. Ini ada tekanannya di sini. Ya, luasannya sama tadi ya, diameter kayak ini. Ini diameternya. Nah, sekarang yang terakhir dari tipe kegagalan pada rivet, yaitu tentang tear out. Jadi tear out itu di sini kalau kita tarik, kalau ini terlalu dekat dengan pinggir ya, tear out-nya akan menjadi rawan terjadi, sehingga kita harus melihat ini A-nya ini harus pada jarak berapa supaya aman dari tear out di sini. Nah, besarnya berapa tear out, stress formulanya ya sama ya, gaya, sekarang luasnya kan 2 ini, luas gesernya, ini geser ya. Ya, luasnya ya berarti 2 kali A ya, kalikan tebalnya di sini. Ini adalah geser karena tear out. Ya, untuk mencegahnya ya kita harus mencari minimal ya, minimal di sini. Nah, di sini ada ketentuannya, at distance-nya itu harus lebih besar dari 1,5 diameternya yang digunakan. Jadi kalau Anda menggunakan tear out-nya 1,5 diameter, ya tentunya tidak akan terjadi tear out. Itu umumnya ya, tapi harus dihitung kan, itu umumnya. Ya umumnya itu kan berdasarkan hitungan ya. Oke. Ya ini contoh tear out yang lain ya sama rumusnya. Kalau ini nggak ada jaraknya ya dianggap L itu ya dua-duanya ini maksudnya. Ya panjangnya ini dikalikan, jadi L ini berarti 2 kali A gitu ya. Tadi L itu 2 kali A. Oke.
Baik, jadi itu secara ini kita harus meyakinkan ya, apakah sistem sambungan tadi aman atau tidak, baik platnya aman, kemudian rivetnya aman,